Halo teman-teman semua, baik pada video saat ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian kualitatif dari mata kuliah metode penelitian kualitatif. Oleh karena itu, sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih mendalam, saya ingin membukanya dengan sedikit pantun untuk mencairkan suasana bagi mereka yang mendengarkan. Pergi ke hutan mencari durian, ditemani angin yang berhembus sepoi. Mari kita belajar penelitian agar ilmu kita makin terpacu dan terasa tajam sampai ke inti. Pada video saat ini, saya akan membahas beberapa metode penelitian kualitatif yang sangat penting dan menarik untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan budaya. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelajahi berbagai metode seperti fenomenologi, studi kasus, penelitian deskriptif, studi sejarah, dan etnografi. Dalam setiap metode, kita memiliki pendekatan yang unik yang membantu kita memahami dunia dari sudut pandang orang lain. Misalnya, untuk fenomenologi itu membantu kita menggali pengalaman hidup seseorang secara mendalam, sementara studi kasus memberikan gambaran komprehensif tentang sebuah entitas tertentu seperti kelompok atau organisasi. Jadi, mari kita lihat lebih dalam bagaimana metode-metode ini bekerja, apa yang membuatnya berbeda, dan bagaimana mereka bisa membantu kita dalam memahami fenomena sosial dengan cara yang lebih bermakna. Dan kita akan membahas tentang definisi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial melalui data non-numerik seperti wawancara dan observasi. Dalam metode ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana individu atau kelompok memberikan makna pada pengalaman dalam konteks yang nyata. Penelitiannya akan menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa fenomena terjadi dengan penekanan pada interpretasi dan konteks sosial. Untuk penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau gejala sosial secara mendalam tanpa mencari hubungan kausal antar variabel. Fokusnya itu mendeskripsikan variabel yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini hanya berusaha memberikan gambaran faktual dan sistematis tentang fenomena, bukan menjelaskan penyebabnya. Kerap disebut penelitian taksonomik. Penelitian ini menjadi dasar bagi studi lebih lanjut. Meski berguna untuk memahami situasi, penelitian deskriptif tidak menarik kesimpulan kausal atau generalisasi. Nah, contohnya itu seperti seorang dosen ingin mencari tahu tentang kebiasaan belajar, contohnya mahasiswa baru psikologi. Ia akan membuat survei untuk menanyakan beberapa hal seperti berapa banyak waktu yang dihabiskan mahasiswa untuk belajar setiap minggu, di mana mereka suka belajar, apakah mereka suka belajar di rumah, perpustakaan, atau di kafe. Nah, dari situ apakah mereka lebih suka belajar sendiri atau mereka lebih suka belajar bersama-sama dengan teman. Nah, setelah semua mahasiswa menjawab survei, dosen tersebut akan mengumpulkan data dan menyajikannya dalam berbentuk tabel. Misalnya, ia menemukan bahwa sebagian besar mahasiswa belajar sekitar 10-15 jam per minggu dan lebih suka belajar di perpustakaan, dan banyak yang suka belajar dalam berbentuk kelompok. Dengan penelitian ini, dosen akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang kebiasaan belajar mahasiswa baru tanpa mencoba mencari tahu mengapa mereka lebih memilih cara belajar tersebut. Ini bisa membantu dosen untuk memahami cara mendukung mahasiswa agar belajar lebih
baik lagi. Untuk fenomenologi adalah metode penelitian kualitatif yang fokus pada pemahaman pengalaman subjek secara mendalam. Penelitian berusaha memahami fenomena dari sudut pandang subjek, menggambarkan pengalaman mereka tanpa prasangka atau interpretasi yang berlebihan. Tujuannya adalah kembali ke kesadaran murni, yaitu memahami fenomena secara langsung tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau pengalaman sehari-hari. Metode ini sangat cocok untuk menggali makna mendalam dari pengalaman hidup seseorang. Contohnya, seorang penelitian ingin memahami pengalaman mahasiswa selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama pandemi menggunakan metode fenomenologi. Ia akan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa mahasiswa dari berbagai jurusan, akan menanyakan tentang pengalaman mereka dalam mengikuti kuliah online, tantangan yang dihadapi, dan perasaan mereka selama proses tersebut. Selama wawancara, mahasiswa berbagi cerita seperti rasa kesepian karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman dan adaptasi terhadap cara belajar baru. Penelitian kemudian menganalisis transkrip wawancara untuk menemukan tema-tema yang muncul, seperti kehilangan, adaptasi, dan dukungan sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perguruan tinggi merancang program yang lebih mendukung mahasiswa dalam situasi serupa di masa depan dalam metode fenomenologi ini. Untuk bagian studi kasus ini dalam metode penelitian kualitatif yang fokus pada eksplorasi mendalam terhadap individu, kelompok, organisasi, atau program tertentu dalam kurun waktu yang spesifik. Nah, tujuan utamanya itu untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan mendalam dari entitas yang akan diteliti. Nah, data akan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan arsip untuk kemudian dianalisis guna untuk menghasilkan teori. Nah, contoh penerapannya yaitu meneliti sekolah dengan siswa yang memiliki prestasi akademik luar biasa. Untuk contoh yang lebih mendalam itu seperti seorang mahasiswa psikologi ingin meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada siswa berprestasi tinggi di sebuah sekolah menengah. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk memahami bagaimana tekanan akademik dan harapan dari lingkungan sekitar mempengaruhi kondisi mental siswa-siswa tersebut. Mahasiswa ini memulai penelitian dengan memilih salah satu sekolah tertentu yang dikenal memiliki banyak siswa berprestasi. Untuk mendapatkan data yang mendalam, mahasiswa ini akan melakukan beberapa metode pengumpulan data seperti wawancara mendalam dengan beberapa siswa yang memiliki prestasi akademik yang tinggi, guru bimbingan konseling, serta beberapa orang tua siswa. Wawancara ini bertujuan untuk memahami perspektif dan pengalaman siswa terkait dengan tekanan akademik serta dukungan yang mereka terima dari orang tua dan sekolah. Selain itu, mahasiswa tersebut juga melakukan observasi di kelas dan kegiatan ekstrakurikuler untuk melihat interaksi sosial siswa-siswa tersebut dan bagaimana mereka mengelola stres dalam kegiatan sehari-hari. Mahasiswa ini juga mengumpulkan data dari arsip sekolah seperti catatan prestasi akademik, laporan konseling, dan data tentang tingkat kehadiran siswa untuk menganalisis apakah terdapat hubungan antara prestasi akademik tinggi dan tingkat kehadiran atau masalah emosional yang mungkin mereka alami. Setelah data terkumpul, mahasiswa ini menganalisis data tersebut untuk menemukan pola-pola atau tema yang muncul terkait dengan pengaruh tekanan akademik pada kesehatan mental siswa berprestasi. Hasil penelitian ini akan diharapkan dapat memberikan wawasan bagi sekolah dalam mengembangkan program dukungan kesehatan mental yang lebih efektif bagi siswa-siswa berprestasi tinggi. Untuk pembahasan tentang studi sejarah,
Studi sejarah ini dalam penelitian sistematis tentang informasi masa lampau yang bertujuan mendeskripsikan peristiwa yang telah terjadi. Dalam pendidikan, penelitian ini penting untuk merekonstruksi masa lalu secara objektif. Nah, prosesnya itu meliputi pengumpulan dan evaluasi sumber serta verifikasi informasi. Dengan demikian, penelitian sejarah membantu siswa memahami konteks peristiwa dan keterhubungan antara masa lalu dan masa kini. Contohnya itu seperti seorang mahasiswa jurusan sejarah ingin meneliti dampak revolusi industri terhadap perubahan pola kerja di Eropa pada abad ke-19. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana munculnya teknologi-teknologi baru pada masa tersebut dan mengubah cara hidup dan bekerja masyarakat, serta bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial Eropa. Untuk melakukan penelitian ini, mahasiswa mengumpulkan berbagai sumber sejarah seperti arsip perusahaan, surat kabar lama, buku harian pekerjaan, dan catatan pemerintah dari abad ke-19. Mahasiswa juga memanfaatkan sumber sekunder seperti buku dan artikel jurnal yang membahas revolusi industri dan dampaknya. Itu contohnya itu untuk studi sejarah. Nah, setelah selesai membahas revolusi industri dan dampaknya itu, mahasiswa mengumpulkan data, melakukan analisis terhadap setiap sumber untuk memverifikasi keakuratan informasi dan untuk memahami perubahan yang terjadi secara lebih luas. Dalam prosesnya, mahasiswa menemukan bahwa munculnya mesin-mesin pabrik menyebabkan perubahan signifikan dalam jam kerja, kondisi kerja, dan hubungan antara pekerjaan dan pemilik pabrik. Banyak pekerjaan yang harus menyesuaikan diri dengan jadwal yang ketat dan kondisi kerja yang sulit yang berbeda jauh dari pola kerja agraris yang lebih fleksibel sebelumnya. Nah, penelitian ini akan menunjukkan bahwa revolusi industri tidak hanya membawa kemajuan teknologi, tetapi juga menimbulkan tantangan baru bagi pekerja. Mahasiswa ini kemudian menyusun kesimpulan bahwa perubahan pola kerja yang dipicu oleh revolusi industri menjadi dasar bagi perkembangan hak-hak pekerja dan sistem kerja modern yang kita kenal saat ini. Melalui studi sejarah ini, mahasiswa dapat melihat bagaimana perubahan teknologi pada masa lalu masa berdampak pada sistem sosial dan ekonomi di masa sekarang. Dan untuk bagian etnografi ini membahas tentang studi mendalam perilaku alami dalam budaya atau kelompok sosial untuk memahami perspektif perilakunya. Penelitian ini dilakukan di lapangan melalui pengamatan langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan di lokasi sesuai dengan konteks saat pengumpulan. Etnografi sangat berguna bagi ahli pendidikan untuk mengeksplorasi dinamika sosial di sekolah-sekolah pinggiran atau pusat kota. Dan contohnya itu seperti seorang mahasiswa sosiologi meneliti budaya belajar mahasiswa di kampus menjelang ujian akhir. Ia mengamati 3 tempat belajar, perpustakaan, ruang belajar bersama, dan kafe kampus selama 2 minggu. Di perpustakaan, mahasiswa lebih banyak belajar sendiri dalam suasana tenang. Di ruang belajar bersama, mereka lebih sering berdiskusi, dan di kafe, suasana lebih santai. Selain observasi, mahasiswa melakukan wawancara untuk memahami alasan memilih tempat belajar tertentu dan strategi persiapan ujian. Hasilnya, ia akan menemukan bahwa pilihan tempat belajar dipengaruhi oleh presensi gaya belajar, di mana beberapa mahasiswa merasa lebih produktif dalam suasana tenang, sementara yang lain lebih efektif belajar dengan diskusi kelompok. Penelitian ini menunjukkan pentingnya berbagai fasilitas belajar di kampus yang mendukung kebutuhan berbeda-beda mahasiswa. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari jenis-jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian kualitatif seperti fenomenologi, studi kasus, etnografi, dan penelitian sejarah bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi dan konteks. Penelitian deskriptif menggambarkan gejala sosial tanpa menyelidiki hubungan kausal. Pendekatan ini sangat penting dalam pendidikan, memberikan wawasan tentang dinamika sosial dan budaya di berbagai konteks.
Baik, itulah pembahasan yang saya dapatkan dari jenis-jenis penelitian kualitatif. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.